Aksi unjuk rasa warga asal Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor di kantor Kecamatan Cigudeg berlangsung ricuh. Massa yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin ini menagih janji Gubernur Jawa Barat pasca penutupan tambang di kawasan Cigudeg dan Rumpin. Kericuhan dipicu oleh kekecewaan atas sikap camat saat menemui pengunjuk rasa. Mereka menilai camat tidak membela warga karena tidak dapat menyampaikan keluhan warga pada gubernur. Akibatnya, massa yang kecewa melampiaskan amarahnya dengan melempari kaca kantor kecamatan dengan batu dan botol air mineral. Tidak hanya itu, massa juga memblokir jalan Cigudeg Bogor dengan membakar ban bekas. Ya akan dibukanya tambang dalam jangka 3 bulan yang belum ada kepastian, dan tuntutan kompensasi yang dijanjikan sebulan 3 juta sampai saat ini belum turun juga. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Jalan Raya Cigudeg serta pelayanan masyarakat di kantor kecamatan lumpuh total. Warga mengancam akan menduduki kantor kecamatan Cigudeg hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Servo masih mengunci, Komandan, masih mengunci. Servonya buka, Mas. Beginilah kondisi bus listrik Metro Trans usai menabrak tiang lampu jalan di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dugaan kuat kecelakaan terjadi lantaran sopir bus emosi terhadap pengendara lain hingga akhirnya tak bisa menguasai laju kendaraan. Akibat benturan yang kencang, bagian depan bus mengalami kerusakan parah. Menurut sopir bus, saat kejadian kondisi bus sedang banyak penumpang dan 2 orang penumpang terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kepancing emosi pengendara lain. Manggarai arah UI. Arah UI. Tadi ada penumpang, Bang. Penumpang penuh. Pada saat kejadian ada yang luka, Bang? Bedanya 2, tapi yang dibawa matanya belum. Badan bus yang besar dan kunci rem otomatis yang mengunci sempat membuat bus lambat dievakuasi hingga menyebabkan kemacetan panjang. Sementara para penumpang yang selamat dipindahkan ke bus Transjakarta lainnya untuk melanjutkan perjalanan menuju Terminal UI. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Sepanjang tahun 2025, PT MNC Energi Investment Tbk berhasil membukukan produksi batu bara sebesar 3,56 juta metrik ton, dengan total penjualan mencapai 3,38 juta metrik ton. Realisasi ini setara sekitar 80% dari target rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tahun 2025. Capaian tersebut didukung oleh mulai beroperasinya izin usaha pertambangan operasi produksi PT Artako Prima Energi sejak kuartal ketiga 2025 yang memperkuat basis produksi dan penjualan perseroan. Memasuki tahun 2026, IATA menargetkan lonjakan produksi hingga 7,85 juta metrik ton atau meningkat hampir 180% dibanding target RKAB 2025. Target tersebut berasal dari kontribusi 3 izin usaha pertambangan utama, yakni PT Artako Prima Energi, PT Indonesia Batu Prima Energi, serta PT Putra Muba Coal. Intinya begini, kita ingin menyampaikan bahwa kegiatan operasional kita di Musi Banyuasin tidak terkendala oleh satu kejadian bencana yang cukup besar beberapa bulan lalu ya Sumatera. Yang kedua adalah dengan adanya peraturan Pemda yang membatasi atau penggunaan jalan-jalan umum, jalan-jalan negara, kita tidak terkendala karena kita semuanya menggunakan jalan khusus batubara yang kami develop dan itu benar-benar hanya khusus untuk tambang kami. Dengan pondasi operasional yang semakin matang, dukungan infrastruktur yang memadai, serta kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, MNC Energi Investment optimistis mampu mencapai target produksi 2026, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain batubara nasional yang tumbuh berkelanjutan. Dari Jakarta, Stephen Batinama, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kemarin di seluruh wilayah, tidak hanya di kota Jakarta saja, diguyur hujan lebat yang menyebabkan banjir di mana-mana. Sehingga membuat aktivitas warga menjadi terganggu.
Namun, di tengah kesulitan warga yang ingin melintas jalan raya, ada warga yang berinisiatif menawarkan jasa gerobak dorong. Dengan menggunakan gerobak sampah, dapat membantu melintasi genangan tanpa harus berbasah-basahan. Dan untuk tarifnya termasuk murah loh. Hanya Rp10.000 per orang, sedangkan sepeda motor Rp50.000 saja. Ingat ya, ini gerobak dorong, bukan gerobak dangdut. Nanti malah joget lagi di atas gerobaknya. Weh, seru banget nih liburan bareng keluarga. Gak harus ke tempat mewah kan? Nih, di Padang, Sumatera Barat, sebuah sungai mendadak dijadikan tempat rekreasi air usai bencana banjir bandang menerjang sejumlah tempat. Lokasi ini mendadak menjadi indah setelah arus banjir membawa banyak sedimen pasir ke tempat ini sehingga menyulap lokasi ini seperti pantai. Airnya yang bersih dan sejuk serta tumpukan pasir bak di pantai menjadikan tempat ini menjadi tempat rekreasi alami favorit di Kota Padang yang selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal. Ditambah lagi, lokasi wisata ini gratis tanpa dipungut biaya parkir dan retribusi. Duh, jadi pengen diajak wisata ke sana nih. Ada apa ini? Kok pada bertengkar ya? Ternyata salah satu keluarga pasien melakukan penganiayaan terhadap tenaga medis di ruang IGD Puskesmas. Kejadian ini terjadi akibat kesalahpahaman antara pihak keluarga dan tenaga kesehatan. Saat itu terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 2 orang korban. Saat proses penanganan, tenaga medis tersebut mendahulukan korban yang mengalami luka parah dibandingkan korban yang mengalami luka ringan. Nah, disitulah terjadi percekcokan deh. Intinya adalah sabar. Semua pasti ditangani oleh pihak medis. Waduh, bahaya ini. Truk bermuatan pasir yang melintas di atas jembatan tiba-tiba ambruk. Lantaran tak kuat menahan beban terlalu berat, menyebabkan truk terjun ke sungai. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dan memakan cukup waktu lama. Berkat bantuan warga serta alat berat, akhirnya truk berhasil dievakuasi dari dasar sungai. Akibat kejadian ini, sang sopir truk hanya mengalami luka ringan. Lain kali ditimbang berat muatannya dulu bang. Jangan asal angkut aja. Bisa jadi celaka seperti ini deh.